Perempuan jalang, kau berani membunuh anak gua pukul mati lu. Tan Molly, dasar perempuan brengsek. Anak yang susah payah gua kandung. Lu tahu nggak betapa berharganya dia buat gua? Salah apa gua sampai lu benci gini? Sayang, Tan Molly gua kira cuma iri sama Ming Yue yang hamil. Nggak nyangka lu kejam banget, tega mau ngebunuh dia. Gue emang buta waktu itu. Bisa-bisa nikah sama jahat kayak lu. Tiger, perempuan ini terserah lu. Gua nggak ikut campur. Nggak gitu, sungguh bukan begitu. Gue inget waktu itu parkir di pinggir jalan, terus gue ketiduran. Pas bangun udah kecelakaan, gue beneran nggak tahu apa-apa. Mana mungkin nggak ada hubungannya sama lu. Pas kecelakaan, lu yang duduk di kursi sopir, gue di samping. Lu maksa nyetir capek sampai bunuh gue, lu iri gue hamil. Dasar kayu kering yang mandul, pengen ngebunuh anak gue. Bukan gue, itu dia. Pasti dia. Masih berani ngeles. Kamera mobil jelas-jelas nunjukin yang nyetir itu lu. Kalau bukan lu yang ngebunuh, apa Ming Yue bunuh anak sendiri? Perempuan bajingan, gua bunuh, lu bayarin nyawa anak gua. Suami, tolong selamatin gue, suami. Jangan panggil gua suami, jijik dengerinnya. Perempuan jahat kayak lu emang layak mati. Suami, Cepetan pergi. Serahin sini, nanti polisi datang lu nggak bisa kabur. Udah tuh Pak Igor, perempuan ini emang layak mati. tenang aja, gue anggap ini nggak pernah terjadi. Pasti gue urus dia baik-baik. Cepetan pergi, nanti polisi datang lu nggak bisa lari. Duh, matanya capek banget. Waduh. Akhirnya mati juga si Jalang Tan Molly. Akhirnya kursinya kosong buat gua. Temani aku akting dalam sandiwara ini, kamu sudah bekerja keras. Sekarang si bajingan Tan Molly sudah mati, mantan pacarmu juga sudah pergi. Mulai sekarang tidak akan ada lagi. Ternyata sepasang anjing pelacur ini sudah berhubungan lama. Semua ini adalah konspirasi mereka. Bajingan, jangan mau bertemu dia. Kamu tenang saja, setelah si bajingan Tan Molly mati, uang asuransi 1 juta ini adalah milikku. Mulai sekarang aku akan membawamu hidup mewah dan enak. Kalian sepasang anjing pelacur. Aku akan membunuh kalian. Aku akan membunuh kalian. Bukankah aku sudah mati? Molly, ini suara Jiang Chen. Tanggal 1 Desember aku benar-benar kembali ke hari kecelakaan itu. Molly sudah bangun belum? Molly! Bangun! Ming Yue sudah telepon aku suruh kamu antar dia pulang kampung. Kalau nggak buru-buru, bakal kesiangan. Di kehidupan sebelumnya, dia selingkuh dengan Ming Yue bareng bunuh aku. Sekarang aku mau temani mereka main-main, bikin pasangan bejat ini bayar lunas. Jangan sentuh aku. Molly, kamu kenapa hari ini? Jiang Cheng, Ming Yue itu sahabatku, kamu kan nggak deket dia. Ngapa dia malah telepon kamu? Dia nelponmu nggak nyambung, jadi nelpon aku. Tapi di HP kau nggak ada. Missed call dari Ming Yue. Mungkin dia cuma bercanda, nggak penting. Yang penting, kamu sekarang antar dia pulang kampung. Kok belum berangkat juga? Kan masih pagi, aku aja nggak buru-buru, kamu ngapain ribut? Sayang, akhir-akhir ini cepat gelap. Kalau nggak berangkat sekarang, Takutnya di jalan nggak aman. Cepetan berangkat sebelum gelap. Ngapa kamu lihat aku kayak gitu? Nggak apa-apa, aku ngerti, sekarang aku jemput Ming Yue. Oh iya sayang, Ming Yue lagi hamil nih. Jangan sampai dia nyetir, takutnya kalau sampai kenapa-napa, kita nggak sanggup tanggung jawab. Andai nggak tahu aslinya, aku bakal percaya lagi. Omong kosongnya. Wajah cemasmu itu, orang lain bakal kira kamu suaminya.
Apa yang kau omongin? Sayang, aku cuma khawatir ucapanmu bakal rusak hubungan kita. Aku nggak deket dia, jangan lagi ngomong sembarangan. Cowok brengsek, mual banget. Tenang aja, aku pasti nggak bakal biarkan dia celaka. Lagi pula, nyawanya lebih berharga daripada aku. Molly, kamu ngantuk banget, mau aku gantikan nyetir? Gini terus bisa kena musibah. Aku nggak tidur kok, apa yang bisa terjadi? Molly, lebih baik aku aja yang nyetir. Pak polisi, ini rekaman video mobil saat itu. Sudah jelas terlihat. Pelaku yang bikin Ming Yue kecelakaan dan keguguran. Tang Molly. Di kehidupan lalu, Jiang Cheng pegang rekaman mobil dan bilang aku pembunuhnya. Kali ini aku bakal ikut main sandiwara sama kalian serius. Nyonya, mobil jenis apa yang ingin Anda lihat? Sebut saja jenisnya. Semua jenis mobil tersedia di sini. Saya ingin sewa satu. Yang persis seperti ini. Hehe, gampang, pasti memuaskan. Nyonya, coba lihat, persis sama kan? Bagus, ambil yang ini. Mobil sudah disewa. Pertunjukan juga akan segera dimulai. Ayo kita turun tangga. Molly, terima kasih sudah mau mengantarku ke kampung halaman. Aku sengaja bawakan air karena khawatir kau haus menunggu lama. Di kehidupan sebelumnya, gara-gara minum air ini aku ngantuk berat. Hingga rencana jahat mereka berhasil. Molly, kamu udah haus ya? Terima kasih, nanti menyetir di tol. Kebanyakan minum nanti sering ke belakang. Minum sendiri saja. Sayang, aku berangkat dulu. Nanti sampai rumah kabari. Ya Bu, hati-hati di jalan. Jaga baik-baik bayi kita. Tan Molly, nyetirnya pelan-pelan ya. Hati-hati. Di kehidupan sebelumnya, karena difitnah aku dibunuh. Kali ini, aku akan buat kalian saling bunuh. Tan Molly, dengar nggak aku ngomong? Dengar nggak? Nebeng mobilku, berani-beraninya mukul aku, istrimu segitu berharga. Kenapa nggak pesan taksi khusus untuk antar dia pulang? Kalau minta bantuan orang, setidaknya tunjuk sikap sopan. Tan Mali, bisa-bisanya kau bicara seperti itu. Aku ini sahabat karibmu, cuma numpang mobilmu sebentar. Sombong banget sih. Ming Yue, kau juga tahu aku sahabatmu, bukan budakmu. Mengizinkanmu numpang, itu pun hanya karena pertimbangan Qin Fen. Kalau sikap kamu sudah seburuk ini, sekalian jangan numpang saja. Suruh suamimu pesan taksi khusus untuk mengantar pulang. Aduh, nanti dulu. Sudah hampir larut, cepat naik. Sayang, hati-hati di jalan ya. Tan Mali, dia siapa sih? Tan Molly, siapa pria itu? Ini Tuan Peng, dia ikut pulang kampung bersama kita. Di kehidupan sebelumnya, aku difitnah dia sendirian tanpa bantuan. Kali ini aku harus cari saksi. Buat jaga-jaga. Aku pulang kampung hari ini, ada yang searah, bisa nebeng gratis. Jangan nutupin bensin. Hai, aku Pengguang numpang nebeng ya. Pulang bareng kalian. Molly, kok bisa sembarangan kasih orang asing nebeng mobilmu? Bahaya tahu, jangan-jangan di jalan ada masalah. Santai aja, aku sudah periksa dokumen Tuan Peng. Dia orang baik-baik kok. Lagi pula cuma beberapa jam perjalanan, bisa apa sih? Tuan Peng sudah bayar, mana mungkin aku usir dia turun? Aku nggak mau satu mobil sama pria asing. Dari penampilannya aja udah kelihatan nggak baik. Wah, perempuan ini bicaranya bagaimana sih? Aku bahkan belum sentuh kamu, kok bilang aku jahat? Cuma numpang gratis, sok jadi putri banget sih. Mau ikut ya udah, enggak ya sudah. Aku sudah bayar, aku nggak turun. Kamu ini gimana sih, Ming Yue? Aku nggak ada waktu nemeninmu di sini. Kalau nggak naik sekarang kita berangkat dulu ya. Tunggu, aku naik. Tapi Molly, aku mau duduk depan. Bisa nggak tukeran tempat sama dia? Kamu kan hamil, duduk di mana saja sama aja. Lagi pula duduk belakang lebih aman kan? Perempuan ini banyak banget maunya ya. Aku mabuk jalan mau duduk depan. Mabuk perjalanan ya? Gampang, aku punya obat anti mabuk. Minum ini. Wanita gila, nggak apa-apa. Barusan bertengkar sama aku, sekarang kasih obat. Ngerti apa niat jahat kamu? Nggak mau obat dari cewek asing begitu.
Mingyue, kamu pakai parfum ya? Baunya kuat banget. Enak kan? Ini hadiah dari temanku. Aku malu nolak niat baiknya. Molly, kamu kenapa? Enggak apa-apa, kayaknya parfumnya mulai berefek. Hah, untung aku sedia payung sebelum hujan. Parfum Mingyue bermasalah. Molly dasar, kenapa berhentiin mobil? Turun! Cuacanya dingin begini, kenapa turun mobil? Mbak Q, ada apa? Aku tiba-tiba ngantuk, takut nyetir nggak aman. Lagian masih ada waktu. Kita istirahat dulu, baru jalan. Molly kalau ngantuk biar aku nyetir biar nggak buang waktu. Perutmu gede banget begitu. Kalau sampai kecelakaan, aku nggak mau tanggung jawab. Kang Peng, bantu aku nyetir ya, biar gratis ongkosmu. Bukan nggak mau bantu, Mbak Yu. Aku nggak punya SIM. Orang tadi nggak punya SIM ya terpaksa aku lagi lanjutin begini. Nyetir ngantuk juga bahaya. Ya biar dia saja nyetir, perutnya kan. Aduh, aku cuma hamil, tangan kaki masih lengkap. Menyetir doang, bisa kok. Mingyue, semangat ya. Duh, parfum semerbak banget sih. Urusan lo apa? Mingyue, nyetirnya hati-hati. Aku ngantuk, tidur dulu. Ya, kamu tidur saja. Biar tidur nyenyak banget. Mau menjeratku? Akan kutemani bermain sampai puas. Aduh, perutku sakit banget. Molly, tolong panggilkan ambulan. Kalian kan ganti tempat duduk. Kok malah balik ke kursi sopir? Halo, ini 112. Kecelakaan di Jalan Chengdong, ada ibu hamil mungkin keguguran. Aku, Tan Molly. Penyebabnya adalah kamu mengemudi saat lelah membahayakan anakku membuatku keguguran. Benar-benar permainan bagus, kalau tidak aku dilahirkan kembali. Aku hampir tertipu lagi. Mingyue, tenang saja, aku sudah memanggilkan ambulans untukmu. Tan Molly, waktu bahagiamu sudah berakhir. Mingyue, jangan khawatir, pasti tidak apa-apa. Suster, tolong selamatkan anakku. Percayalah, kami pasti akan menyelamatkan anaknya. Terima kasih banyak. Pak, kamu tidak boleh pergi. Kenapa aku nggak boleh pergi? Aku cuma nebeng doang. Kejadian dia kan nggak ada hubungannya sama aku. Mas, aku tahu ini bukan salahmu, tapi ada satu hal yang mau ku minta bantuanmu. Bisa tolong periksa air mineral ini? Cek dong, apa di dalamnya ada kandungan obat tidur. Tenang aja, nggak bakal aku suruh bantu gratis. Aku kasih imbalan. Aku nggak butuh uang. Uangku juga banyak kok. Mas, jujur aja deh, perempuan di dalam mobil itu sahabat karibku. Dia selingkuh sama suamiku, makanya aku curiga kecelakaan hari ini direkayasa berdua buat menjebakku. Tapi aku cuma perempuan biasa, nggak ada cara lain. Wah, masa ada kejadian kayak gini? Nona, jangan nangis dulu. Urusan ini serahkan saja padaku. Om yang bakal atas ini buat kamu. Makasih, Bang. Anak kita. Mingyue, kamu pasti bakal selamat. Percaya sama aku. Mingyue. Halo, aku mau lapor polisi. Udah, jangan nangis lagi, Mingyue. Habis keguguran gini nangis terus bahaya buat kesehatan. Masih bisa punya anak lagi. Siapa suruh kamu nekat nyetir dalam keadaan lelah? Dasar perempuan licik! Jangan kamu, adik kutuk. Mingyue, penyebab kecelakaan aja belum jelas. Udah langsung nuduhku segitunya. Lagi pula, sebelum tidur kan yang nyetir itu kamu. Berani-beraninya kamu mengelak. Suamiku, anak kita udah nggak ada. Ini semua salah Tan Molly. Ini semua gara-gara dia anak kita keguguran. Itu anak yang udah kita tunggu bertahun-tahun. Tan Molly, kenapa kamu pengen bunuh anak Mingyue? Dia kan sahabat terbaikmu. Sayang, kamu ngomong apa sih? Aku juga sakit hati, kamu malah nggak ngasih aku semangat, malah nyalahin aku.
Lagi pula kamu sama Mingyu nggak deket kok, malah bela dia terus. Orang yang nggak tahu pasti kira kamu suaminya dia. Diam. Jiang Cheng, mengapa kamu memukulku? Kamu ini wanita jahat. Kau membunuh anak Mingyue. Kamu masih berani membela diri di sini? Apa karena merasa bersalah sampai marah tak karuan? Tan Molly, Apa maksudmu? Hanya ingin mengingatkan hati-hati dengan orang di sekitarmu. Dia apa maksudnya sih? Kau selingkuh di belakang punggungku. tidak suami aku tidak. Tan Molly, dia mencoba memecah belah kita. Dia baru saja membunuh anakku, sekarang merusak hubungan kita. Jangan salahkan aku, suami. Kalau berani selingkuh, kubunuh kau dan pria hidung belang itu. Suami aku tidak, lepaskan aku. Bro, Bay, pasti Tan Molly ini yang sembarangan bicara. Jangan tertipu olehnya. Cepat datang minta maaf pada Mingyu. Suami, jangan lepaskan wanita bajingan Tan Molly ini. Karena dialah anak kita hilang. Anak kita hampir selamat, semua salah dia. Salah dia. Aktingnya bagus sekali. Sayangnya bukan tanggung jawabku. Aku tak mau memikul kesalahan ini. Bajingan, sampai sekarang masih membela diri. Jangan sentuh aku. Apa salahku padamu? Kalau ada masalah, serang saja aku. Kenapa kau harus bunuh anakku? Wanita beracun. Benar-benar aku buta waktu itu. Sampai menikahimu. Kukatakan sekali lagi, hal ini tak ada hubungannya denganku. Mingyue, sebelum tidur bukannya kamu yang menyetir? Bagaimana bisa terjadi kecelakaan? Aku justru duduk di kursi sopir. Aku mending mati aja deh. Mama jangan, Bu, enggak, Papa, ini bukan salahmu. Bukan salahmu. Nah, kamu cerita. Saat kejadian siapa yang nyetir? Pas kami datang, pasien memang ada di kursi belakang. Yang nyetir itu dia. Kamu dengar semuanya kan? Mereka semua saksi. Mana mungkin kamu cari alasan? Gue bakal bunuh lu. Di siang bolong gini berani keluarin pisau mau bacok gua. Dengar ya, karena banyak yang lihat kalau berani sentuh gua. Gue jamin lu bakal membusuk di penjara sampai nanti. Barangkali malah bikin senang orang-orang tertentu. Tan Molly, maksudmu apa sih? Lagi pula yang bikin kecelakaan bukan aku, soal siapa pelakunya. Dan yang bersangkutan pasti tahu sendiri. Sampai sekarang masih berani ngeles ya? Pas kejadian kan kamu duduk di kursi supir. Kalau bukan kamu yang nyetir, terus siapa dong? Tapi waktu itu aku tidur kok bisa nyetir. Jangan-jangan aku lagi tidur jalan? Ini cuma alasan buat cuci tangan. Tan Molly, kalau sekarang kamu ngaku ini ulahmu, barangkali aku bisa berbaik hati kasih keringanan. Kalau enggak, siap-siap aja hidupmu habis dibunuh. Jiang Cheng, kamu begitu membela orang luar, bener-bener suami idaman banget. Kalian semua tuduh aku pelaku, ada buktinya? Nggak ada bukti, aku bisa laporin pencemaran nama baik. Bukti? Jelas ada dong. HP gue terkoneksi dashcam mobilmu, rekamannya jelas banget nunjukin yang nyetir ya kamu. Mau ngeles apa lagi? Tapi mobil yang ku setir kan sewaan dari rental. Mobil rental mana ada dashcam? Apa katamu? Aku bilang mobil ini ku sewa dari rental. Kamu belum tua kok, telinga sudah mulai bermasalah. Mustahil. Aku melihat sendiri kamu menyetir keluar. Berani sekali kamu membohong. Jangan percaya dia. Perkataan wanita ini tidak bisa dipercaya. Baik Kai, ada hal yang harus kuberitahukan juga terkait kecelakaan ini. Percaya atau tidak, aku dan istrimu ya. Sahabat deket banget. Aku tahu banyak rahasia istrimu. Siapa? Sayang, jangan dengarkan dia. Dia cuma mau memfitnahku lagi di depanmu. Belum apa-apa sudah bilang aku mau memfitnah. Tan Molly, dasar wanita busuk. Kamu yang benar-benar membunuh anak Mingyue. Sekarang demi menyelamatkan diri, kamu malah mau menjebak Mingyue. Aku suamimu. Masa aku tidak mengenal kamu? Jiang Cheng, kamu kan suamiku tapi dari tadi tidak membelaku sama sekali. Malah membela orang luar, benar-benar memualkan. Tan Molly, kamulah yang jebak Mingyue duluan?
Yang kukatakan fakta. Ini cuma alasanmu untuk mengalihkan topik. Ngapain aku mengalihkan topik? Yang kasih kesaksian palsu bukan aku, tapi kalian. Pagi ini kulihat sendiri kamu menyetir. Rekaman mobil juga membuktikan. Yang menyetir memang kamu. Berani bilang rekamanku palsu? Aku laporkan polisi sekarang juga. Dengarkan baik-baik, mobil ini kusewa. Percaya tidak aku laporkan polisi? Kalau polisi datang dan ketahuan kalian yang kasih kesaksian palsu, Jiang Cheng, kamu bisa masuk penjara. Jangan bilang tidak kuperingatkan. Tan Mali, tatamu mobil itu sewa. Kamu punya bukti? Kalau enggak, itu cuma ngeles doang. Ngelacak kita. Siapa bilang aku nggak punya bukti? Kamu emang jago banget acting. Kalau ada bukti, dari tadi udah keluarin aja. Buka matamu lebar-lebar, lihat jelas-jelas. Oh iya, baik, aku punya rahasia gede banget. Aku mau bilang kamu. Rahasia apa? Apa tentang istriku? Cepat katakan. Itu kan istrimu, Tan Molly. Jangan alihkan pembicaraan. Kamu cuma cari alasan karena tak punya bukti. Buta yang mata kamu. Kontrak sewa mobil ada di sini. Bukan aku yang nyetir. Kenapa ada videonya? Menurutmu, Jiang Cheng? Kontrak ini palsu banget kelihatannya. Kontrak ini rangkap 2, aku pegang 1. Bos rental juga pegang 1. Kalau kamu senang merobek-robek, aku ambil yang satunya lagi. Biar kamu robek sampai puas. Baik, Kai, sekarang percaya kan? Bukan aku yang nyetir, videonya palsu buatan mereka. Jadi keguguran istrimu sama sekali bukan salahku. Hahaha, berarti kamu membohongiku. Sayang, dengerin penjelasanku. Mana berani aku bohongi kamu? Kontrak ini pasti akal-akalannya palsu. Kamu masih enggak percaya aku. Tan Molly, berani-beraninya kamu tipu aku pakai kontrak palsu. Dasar bego. Aku bohongi kamu pakai kontrak palsu, apa untungnya buat aku? Jangan kira istrimu nangis dikit terus dia yang bener. Iyalah. Itu kamu yang bohong padaku. Itu kamu yang bohong padaku. Mingyue. Kakak, jangan dulu main tangan, dia kan istrimu. Walaupun kontraknya asli, belum tentu yang nyetir bukan dia. Iya, suamiku kan di mobil nggak ada dashcam. Sia-sia aja dengerin omong si jangkrik itu. Bener juga sih. Tan Mali, aku nggak nyangka kamu bisa sebencinya sampai sekarang masih fitnah aku. Aku nganggep kamu sahabat terbaikku loh. Aku salah lihat orang, kok dulu nggak sadar aktingmu bagus banget. Waduh, tebal banget muka. Apa aku harus kasih kamu piala Oscar? Aku korban, ngapain akting-aktingan? Siapa tahu karena kamu merasa bersalah. Aku merasa bersalah? Kamu yang nyetir, kamu yang bikin aku keguguran. Kamu pula yang kabur dari tanggung jawab. Kayaknya kamu tuh yang gugup sengaja ngomong gitu deh. Bilangnya yang nyetir aku. Punya bukti nggak? Ya pastilah ada. Aku nggak bakal sembarangan ngomong kalau nggak ada bukti. Aku nggak kayak orang tertentu yang suka bikinin bukti palsu. Omong doang nggak ada artinya, Tan Mali berani tunjukin enggak. Buktinya, kalau nggak bisa berarti kamu fitnah. Kalian minta dipermalukan, ayo gua kabulin. Ini rekaman dashcam dari mobil sewaan, sekarang lihat jelas. Siapa yang nyetir tuh? Ini rekaman dashcam di mobil sewaanku, sekarang lihat baik-baik. Siapa yang sebenarnya menyetir? Jiang Cheng, kamu gila ya? Pikirku kamu bisa bohongi aku pakai rekaman palsu. Siapa bilang ini palsu? Tan Mali, kan kamu bilang mobil ini sewaan. Masa mobil sewaan ada dashcam? Waktu kamu keguguran, otaknya ikut keguguran juga ya? Aku bisa pasang sendiri dong. Mobilnya hancur, mana bukti kamu yang pasang? Itu pasti rekaman bodongan. Sayang, perempuan ini jahat banget. Dia bukan cuma bunuh anak kita, sekarang terus fitnah aku. Aduh, aku benar-benar kasihan. Tan Mali, berani-beraninya kamu buat bukti palsu buat fitnah istriku. Badan berotak tapi otak katrok. Mana untungnya aku bikin rekaman palsu? Coba mikir pakai otak. Iya juga sih. Tahu kemampuan nyetirmu. Nyetir di tol pasti nggak masalah. Kenapa kamu sengaja tabrak aku? Kenapa kamu rebut anak kami? Sayang! Dengerin penjelasanku. Sekalipun aku yang nyetir, ini juga dia yang suruh. Dia ngantuk terus minta gantian nyetir. Keguguranku juga gara-gara dia. Kalau dia nggak suruh aku nyetir, nggak bakal ada masalah. Istriku hamil besar, kok kamu suruh nyetir? Ngantuk nggak bisa berhenti di rest area. Kamulah dalang utama kematian anakku. Tan Mali, dari rumah udah aku ingetin berkali-kali. Bilang Mingyue hamil nggak boleh nyetir, kenapa nggak denger? Tapi Mingyue, aku ngantuk karena minum air yang kamu kasih tadi. Kamu bohong, kamu sama sekali tidak minum air itu. Suamiku juga melihatnya, jangan coba-coba tuduh aku lagi. Betul, air itu sama sekali tidak kamu minum pas di depan mataku. Berani-beraninya kau menuduh istriku. Siapa bilang aku tidak minum? Aku sudah minum. Mau cari alasan lagi? Mingyue, cuma pas aku menjemputmu aku belum minum. Bukan berarti aku tidak minum setelahnya.
Berani-beraninya kau permainkan aku? Mingyue, aku cuma minum seteguk airmu, masa dianggap permainkan kamu? Mungkinkah air botolmu ini bermasalah? Sepertinya memang air botolmu ini yang bermasalah. Aku baru mulai ngantuk setelah minum airmu ini. Setelah ngantuk, aku usul berhenti di pinggir jalan untuk istirahat. Tapi Mingyue nggak mau, dia bersikeras mau menyetir. Aku menolak, tapi tak bisa menolaknya. Akhirnya aku serahkan mobil padanya. Dia bilang mau nyetir ya langsung kau kasih, nggak bisa bersikeras ya. Aku juga mau, tapi dia terlalu keras. Takut kalau dia ada urusan mendesak. Bagaimana kalau aku menunda? Jadi Bekai, mobilnya istrimu yang nyetir. Istrimu nyetir sampai mengakibatkan dia keguguran. Ini bukan salahku. Kamu sendiri tahu lagi hamil, ngapain maksa nyetir? Memangnya ada apa yang begitu mendesak? Mungkin mau melakukan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi. Barusan dia ngomong apa sih? Mau ngapain ngumpet-ngumpet dari aku? Enggak kok sayang, aku cuma mau pulang kampung aja. Kita udah bertahun-tahun bareng, kapan aku pernah bohongin kamu? Jangan dengerin si Jalang ini, dia sengaja mau adu domba kita. Bener tuh bro, si murahan ini emang jagoan ngibul. Fitnah orang lain. Kamu harus percaya istri kamu ini. Terus kenapa maksa nyetir? Dia ngantuk, masa nggak bisa nunggu di rest area? Cuma pulang kampung, ngapa buru-buru banget sih? Aduh, kan udah sore. Kalau nunda-nunda malah gelap. Nanti di jalan tambah nggak aman. Siapa sangka beneran disuruh nyetir. Namanya aku nyuruh. Kamu yang maksa nyetir sendiri, ngapain salahin aku? Kan aku hamil. Beneran disuruh nyetir. Bener tuh Tan Laili, kamu kan tahu Mingyue hamil. Berani banget suruh dia nyetir. Dia takut kesiangan, tapi kenapa kamu nggak teguh pendirian? Barangkali demi bayinya sendiri, dia nggak akan nyetir. Jadi kecelakaan sampai keguguran juga nggak bakal. Gila sih skill ngibul kalian. Dia cuma hamil bukan kaki patah, masih bisa jalan normal kok. Dengar nggak sayang? Dia malah pengen aku nyetir. Dia ini gila iri aku hamil sementara dia nggak punya anak. Mau bunuh bayi kita. Kamu harus hukum si Jalang ini, balas dendam buat anak kita. Tan Molly, kau cemburu istriku hamil, kau malah mau membunuh bayi dalam kandungannya. Gue belum pernah nemu wanita sejahat kau. Hari ini gue bakal balas dendam buat anak gue. Beraninya kau. Kalau kau berani sentuh gue jamin kau bakal menyesal. Kemampuanmu memutarbalikkan fakta luar biasa. Katanya gue suruh kau nyetir, tapi kan kau tahu sendiri sedang hamil. Seharusnya kau bisa menolak. Kenapa nggak tolak? Apa kau nggak perlu kasih penjelasan logis? Ya kau bisa menolak, kenapa nggak? Betul. Kenapa kau nggak menolak? Kalau kau nggak mau, pasti gue ajak kau istirahat di pinggir jalan. Kan kau nggak bakal keguguran. Sekarang nyalahin gue, nggak kebangetan, nggak tahu terima kasih. Masa kau nggak bisa langsung ajak gue ke rest area? Kau juga tahu gue hamil dulu, saat belum hamil aja kau nggak tega suruh gue nyetir. Bilang takut gue capek, sekarang gue hamil. Malah kau suruh nyetir. Iya sih Tan Laili, selama ini kalian jalan-jalan emang selalu kau yang nyetir. Dulu gue pernah tanya, kau malah ketawa bilang, Takut Molly kecapekan nyetir. Nggak nyangka baik hatimu cuma pura-pura doang. Kau benar-benar wanita berhati hitam. Gue tahu kau iri gue hamil. Gue bahkan bilang mau ajak anak ini panggil kau tante. Nggak nyangka kau malah cemburu, pengen bunuh dia. Hah, sayang salah gue salah lihat orang. Malah celakain anak kita. Molly. Gue sekarang juga mau bunuh kau balas dendam buat anak gue. Jangan! Gue habisin lo! Berhenti! Siapa lu? Siapa lu? Ini bukan urusanmu, minggir sana! Kalau kalian memutar, balikan fakta dan memfitnah orang baik, itu sudah jadi urusanku. Paling jijik lihat orang kayak kalian, jahatnya sama cewek. Gue mau lihat nih. Hari ini selama gue ada di sini, siapa berani sentuh dia? Dasar siapa sih lu? Apa hubunganmu sama wanita tak tahu malu ini? Jangan ikut campur urusan orang. Terus apa hubungannya sama lu? Aku suaminya, emangnya nggak ada hubungan? Sayang, jadi kamu itu yang selingkuh sama sahabatku. Terus? Selingkuh? Selingkuh apaan? Itu Tan Molly. Cowok ini waktu itu naik mobil bareng kita. Dia duduk di depan. Katanya ini cowok yang sengaja dibawa Tan Lili kayaknya. Dia selingkuh sama lelaki ini di belakang Hito. Berani-beraninya mukul aku? Memang elu yang gue hajar. Punya mulut bagus-bagus cuma bisa Memutarbalikkan fakta. jaga mulutmu, jangan dipaksa gue tampar lagi. Perempuan jalang, berani mukul istri gue. Tan Molly, jangan-jangan karena ketahuan bener keselak ya? Hito, kamu kan lihat istrimu mukul aku di depan umum begini. Dia merasa ada yang nge-backup berdua naik mobil pulang kampung. Siapa tahu berduaan saja. Ngomong apaan sih keparat? Berani-beraninya kau menendangku. Sudah pasti kau selingkuh dengan perempuan ini. Tutup mulutmu. Kalau tak bisa ngomong baik, diam saja.
Bikin muak. Tang Molly. Kalian memukulku bukti bersalah. Rupanya benar kau selingkuh dengan pria tak dikenal ini. Mata mana yang melihat? Ming Yue melihat langsung. Masih mau cari alasan? Perkataan orang luar kau percaya? Orang lain bisa salah pikir dia istri barumu. Ngomong asal. Ming Yue lebih pengertian, ucapannya masih bisa dipercaya. Tidak seperti kalian pasangan tak setia bermesraan. Dia pengertian kok kau tahu? Seingatku kalian tak akrab, kamu bilang? Tom. Benar. Istriku pengertian atau tidak? Dari mana kau tahu? Bang Bai, ini semua salah paham. Aku kesal karena perempuan ini. Barusan lidahku salah ucap. Bayangkan Ming Yue keguguran karena perempuan jalang ini. Dia pasti 100 kali lebih baik dari dia. Siapa yang bilang keguguran wanita ini terkait Tan Laili? Lihat saja pria gelapnya langsung membela. Tan Laili, sekarang aku paham semua ini adalah rencanamu. Kau ingin antar Ming Yue pulang kampung, lalu menciptakan kecelakaan di jalan. Mati sekaligus 2 nyawa demi menutupi urusan gelap kalian. Tan Laili, kau licin sekali. Tutup mulut anjingmu. Mau apa kataku? Sebaiknya kamu urusi dulu. Hidupmu sendiri? Maksudmu apa? Kayaknya tepat sasaran omonganku. Tan Molly pasti main gelap sama pria ini. Bukan, dasar perempuan. Bisa bicara baik-baik nggak sih? Tadi tamparanku kurang keras ya. Mau tambah satu lagi? Ku bikin kamu puas. Sayang, menurutku anak kita mati karena dia... Mereka berdua mau kabur berduaan, kebetulan ketemu aku. Jadi sengaja bikin kecelakaan buat membungkamku. Tapi aku selamat, sayangnya anak kita tewas. Dasar perempuan, gampang nangis, nyebelin. Santai, sebentar juga bibir ini diam. Barang yang ku minta periksa. Sudah? Kuperintahkan memeriksa air mineral yang Ming Yue beri padaku. Setelah minum itu aku ngantuk. Kalau terbukti Ada kandungan penenang di airnya, berarti ini rencana jahatmu. kamu yang memfitnah, jadi keguguran istrimu nggak ada hubungannya denganku. Air itu nggak ada zat penenang, cuman air mineral biasa. Mana mungkin? Air botol itu tidak ada masalah sama sekali. Molly, aku menganggapmu sahabat baik. Mana mungkin aku mau membahayakanmu? Aku begitu baik padamu, kau malah berniat mencelakai anakku. Tan Molly, kau benar-benar membuatku jijik. Sayang, lihat air itu tidak ada masalah. Dia sengaja memancingku untuk menyetir. Carilah alasan. Aku juga bodoh, benar-benar terjebak tipuannya. Membunuh anak kita, aku pantas mati, sayang. Bukan salahmu semua ini gara-gara si Jalang ini. Karena dialah anak kita sampai mati. Dokter, ibu saya... Tan Molly, memalukan kan? Wanita jahat sepertimu pantas saja menimpakan musibah sendiri. Ming Yue yang polos ini awalnya tertipu olehmu. Sampai mau jadi sahabatmu, tapi kau malah membunuh anaknya. Cepat berlutut minta maaf padanya. Jangan sentuh aku, apa kau gila? Molly tidak salah, kenapa mesti minta maaf? Dia membunuh anak Ming Yue. Siapa bilang dia yang membunuh? Buktinya jelas, masih mau mengelak. Aku bilang air tidak ada masalah. Aku tidak bilang benda lain tidak ada masalah. Apa maksudmu? Ini laporan uji parfum. Jelas tertulis parfum yang dia semprot mengandung zat yang membuat orang mengantuk. Molly, karena ini dia mengantuk saat menyetir. Mengerti? Kau menyemprot parfum? Itu bohong, aku sama sekali tak menyemprot parfum. Laporan uji ini, itu palsu. Kalian sengaja membuat ini untuk menjebakku. Kok perempuan ini tak tahu malu sekali? Berbicara omong kosong. Kau selingkuhannya, pasti kau membelanya. Kurasa kalian berdua ingin bekerja sama menjebakku. Aku tak tahan dengan orang sepertimu. Ming Yue, kau yakin tak menyemprot parfum? Tapi aku ingat waktu naik mobil, aku mencium bau parfum yang sangat menyengat. Kau bilang ini hadiah dari seorang temanmu. Kok sekarang temanmu menghilang? Tan Molly! Dasar Jalang, berani-beraninya kau memfitnah Lin Yue. Dia kan hamil, mana mungkin pakai parfum? Iya, aku sedang hamil. Wanita hamil tidak boleh pakai parfum. Pengetahuan umum sederhana ini. Kau tak tahu, sayang? Kau juga tahu sejak hamil aku sudah buang semua parfum di rumah. Aku tak mungkin pakai parfum. Ini mereka sengaja memfitnahku. Betul, istriku sudah lama membuang semua parfum. Dia sama sekali tak punya kesempatan pakai parfum. Apa kau bodoh? Tadi dia bilang kan, itu diberi temannya. Apa tak mungkin dia sembunyi-sembunyi menyemprot? Kau bilang aku pakai parfum? Mana buktinya? Kalau tak ada bukti, itu namanya fitnah. Botol parfumnya masih ada? Molly, aku datang buru-buru. Botol parfumnya ketinggalan di lab. Sekarang balik lagi ambil tidak mungkin kan? Keluarga pasien di mana? Baju dia ganti sebelumnya. Bau parfumnya sangat kuat di baju.
Kau tidak tahu wanita hamil tidak boleh pakai parfum? Kamu benar-benar pakai parfum? Aku nggak tahu, aku nggak pakai. Itu bukan bajuku. Nggak mungkin, baju kita semua ada tanda. Ini milikmu, nggak bakal salah. Sekarang bajunya di sini, laporan tes juga ada. Bisa buktiin aku ngantuk karena parfum yang kamu semprot. Jadi penyebab keguguranmu asalnya dari kamu sendiri. Kamu tahu hamil tapi kenapa masih pakai parfum? Kenapa pakai parfum yang ada obat biusnya? Sayang, biar aku jelaskan. Sobat, lepaskan dulu. Istri kamu baru keguguran. Kondisinya sedang tidak baik. Chang, aku baru sadar sekarang. Kok kamu suka ikut campur urusan orang sih? Ngapain kamu khawatirin istri orang? Dasar jalang, jangan asal ngomong. Jangan bergerak. Tan Mali, kamu memang hebat ya. Akan kulihat sampai kapan pejantan ini bisa melindungimu. Nanti di rumah baru kubereskan kamu. Sobat, lepaskan dulu. Banyak orang lihat nih. Kalau terjadi apa-apa bakalan repot. Sayang, aku tahu salah. Aku salah pakai parfum, tapi Mas udah sensitif pas pulang kampung. Aku juga nggak tahu kalau parfum itu lebih obat. Mingyue, pulang kampung doang kok didandanin khusus. Jangan-jangan mau ketemu seseorang yang spesial. Jangan-jangan kamu mau selingkuh? Sayang, enggak, sungguh enggak. Dia yang asal ngomong, hatinya jahat, dia fitnah aku. Mau pecah belah hubungan kita? Jangan percaya omongannya. Betul sobat, aku paling tahu sifat perempuan ini, hatinya kejam banget. Mingyue, tapi aku ingat kamu bilang parfumnya diberi temanmu. Kamu sengaja pakai itu. Tadinya aku kira kamu mau ketemu teman, Jadi pakai parfum khusus. Tan Molly, diam kau. Kenapa? Dasar gampang tersinggung. Bohong, enggak kok. Ya bener kok, aku menyemprotkan parfum yang dikasih teman. Lihat kan, dia sendiri ngaku. Dasar perempuan, tapi temanku banyak. Kamu nggak tahu siapa yang kasih. Ngapain kamu bilang? Yang kasih itu cowok? Nggak ada bukti. Kamu cuma fitnah. Aku nggak bilang. Itu cowok. Aku cuma bilang parfumnya dikasih temanmu. Nggak bilang cewek atau cowok. Kok kamu udah ngira aku sebut cowok? Jangan-jangan beneran cowok yang kasih? Aku nggak merasa bersalah. Kamu terus-terusan sindir aku. Jangan kira aku nggak tahu. Sayang, jangan didengerin dia. Dia cuma mau memecah belah kita. Dia pasti iri lihat pernikahan kita bahagia. Sementara dia nggak terima. Makanya ngomong sembarangan. Bener bro, aku paling tahu sifat perempuan ini. Jagoannya cuma ngibul, ngerjain orang. Cuman karena nggak enak dibilangin orang, kalau nggak udah aku ceraiin. Dasar si bajingan. Sayang, kamu harus percaya aku. Aku istrimu, aku nggak pernah bohong sama kamu. Perempuan ini aktingnya jago banget sih, ngapain nggak jadi artis aja? Kebetulan aku juga mikir gitu. Sayangnya cuma satu perempuan bisa mempermainkan kita semua. Memang dasar orang-orang tolol. Mingyue, kamu bilang parfum ini bukan cowok yang kasih, tapi kenapa aku melihat di daftar belanja suamiku ada parfum ini? Bagaimana bisa? Mau merebut ponselku untuk menghancurkan bukti ya? Aku tidak, kau mengada-ada. Cuma sebotol parfum, apa hubungannya dengan suamimu? Parfumku ini pemberian sahabat terbaikku. Mingyue, bukannya aku sahabat terbaikmu. Memang kau punya teman lebih baik? Tentu saja, tapi teman-temanku lainnya tidak berhati hitam sepertimu. Tidak hanya menyakiti anakku, tapi juga menuduhku. Tan Mali, berani-beraninya kau menyelidiki daftar belanjaku. Keterlaluan kau. Jang Cheng, aku istrimu. Wajar saja aku melihat daftar belanja suamiku. Ini hak saya. Suamiku, parfum di keranjang belanja ini. Kok mirip banget dengan parfum Mingyue? Jangan-jangan kau yang memberikannya? Bangsat, kau berani kasih parfum ke istriku. Kau sebabkan dia keguguran. Kau cari mati. Bukan, itu buat istriku. Buatku, kok aku tidak terima? Aku mau kasih kejutan, malah keburu ketahuan. Sayang, tenang, ini cuma parfum jenis sama. Banyak yang beli, ini cuma kebetulan. Baik Kai, izinkan aku mengingatkan, terkadang kalau kebetulan terlalu banyak itu bukan kebetulan, tapi rekayasa. Coba pikir, Mingyue sendiri bilang ini bukan parfum yang sama. Mending kau cek riwayat chatnya, lihat siapa yang hati busuk. Sampai memberi Mingyue parfum obat bius, sampai dia kecelakaan dan keguguran. Sekalian kita bisa cari tahu siapa dalangnya. Bukan begitu? Bener juga sih. Jangan. Mingyue, ngapain sih kamu? Aku cuma mau lihat HP kamu, kok panik banget sih? Iya nih Mingyue, jangan-jangan ada rahasia gelap di HP kamu. Gak boleh lihat ngawur kamu nggak punya. Cuma menurutku HP itu barang pribadi banget. Gak enak kalau dilihatin orang.
Bener bro, cowok gede ngintip HP istri sendiri. Agak kurang etis sih. Apa salahnya? Baikai kan suaminya Mingyue, suami lihat HP istri. Wajar-wajar aja lah. Kecuali HP kamu ada rahasia kotor. Aku nggak punya. Masa iya ada? Aku nggak pernah nutupin apapun dari suamiku. Nah itu dia. Kalau emang nggak ada, harusnya malah lebih boleh dilihat dong. Sebenarnya semua ini demi kebaikanmu. Diam lo, perempuan jahat. Berani-beraninya bilang ini demi aku. Emang demi kebaikanmu kok, Mingyue. Ada yang kasih kamu parfum obat bius, sampai kamu kecelakaan dan keguguran. Masalah sebesar ini pasti kami bantu kamu balas dendam. Cari siapa pelakunya. Iya kan, Baikai? Iya, tenang aja sayang. Nanti kalau ketemu si bajingan yang ngasih parfum itu, pasti kubalaskan dendam anak kita. Jangan, suamiku jangan lihat. Bener tuh bro, ngintip HP istri emang kurang sportif. Bukan kelakuan cowok sejati. Jang Cheng, otakmu ngaco atau gimana sih? Ini urusan pribadi keluarga orang, apa hubungannya denganmu? Mingyue, jangan-jangan di ponselmu memang ada rahasia memalukan. Yang sama sekali tidak boleh dilihat orang? Atau kamu sendiri yang tidak tenang? Diam kau. Wanita jahat ini kau tidak hanya membunuh anakku, tetapi juga menghasut hubunganku dengan suamiku. Wanita licik ini biarlah mati mengenaskan. Dasar wanita bodoh. Siapa bilang keguguranmu ada hubungannya dengan Tan Moli? Maksudmu apa? Keguguran istrimu sama sekali bukan karena kecelakaan, tapi karena dia sendiri minum obat aborsi hingga menyebabkan keguguran. Apa yang kamu bilang? Keguguran istrimu bukan karena Tan Moli nyetir. Itu karena dia sendiri minum obat penggugur duluan, efeknya baru keluar, makanya sebabnya keguguran. Laporannya di sini benar atau palsu, kamu bisa cek sendiri. Mau apa? Ambil. Dasar jelang. Kamu berani minum obat penggugur buat bunuh anakku? Aku cekik kamu mati. Saudara, lepaskan dulu, nanti kalau cekik orangnya bisa mati. Pikir baik-baik, itu kan anak kandung istrimu sendiri. Harimau buas tak makan anaknya, mana mungkin dia minum obat penggugur? Itu dia, pasti Tan Moli yang paksa istrimu minum. Pasti dia. Diam! Suami Tan Moli, dia paksa aku minum. Dia cemburu aku hamil, mau sama pacar gelapnya terus. Dia paksa aku minum obat dan atur kecelakaan ini? Bunuh aku. Suami, percaya sama aku, ini anak kita sendiri. Aku cinta kamu banget, mana mungkin aku minum obat buat bunuh dia? Dasar goblok, sampai sekarang Masih fitnah aku, maksa aku tanpa kamu ya? Suami, lihat, dia grogi, dia mau bunuh aku. Tan Moli, kamu berani paksa istriku minum obat penggugur? Aku habisi kamu. Baikai, tenang dulu, pikir baik-baik. Semua bukti sebelumnya tidak ada hubungan denganku. Kali ini pasti mereka ngeles. Tan Moli, kamu sudah cukup. Kamu bilang aku minum pil aborsi, kamu ada bukti nggak? Kenapa aku harus minum pil aborsi mau keguguran sendiri anakku? Itu karena kamu sama Jang Cheng dari dulu memang udah berduaan. Apa katamu? Istrimu dan Jang Cheng sudah lama berhubungan. Semua yang terjadi hari ini adalah konspirasi mereka. Merekalah yang memfitnahmu. Baikai kau ditipu mereka, diam kau. Laili, diam kau! Sayang, dia mengarang cerita, jangan percaya dia. Percayalah aku takkan pernah mengkhianatimu. Tan Moli, kukira kau sahabat terbaikku, tapi kau tegak. Mencoreng kehormatanku. Tan Moli, tak apa kau merendahkanku, tapi kenapa kau fitnah Mingyue? Kalian benar-benar tak mengalah sampai akhir. Baiklah. Kalau istrimu tahu kita berdua di ranjangnya, pasti dia gila. Urusi apa perempuan bodoh itu? Gue udah lama pengen cerai, cuma kalau cerai harta dibagi. Nggak untung. Maksudmu, jangan bilang kau mau sembunyikan hubungan kita? Sayang, tenang aja, gue udah punya rencana rahasia banget. Buat nyingkirin Tan Moli dan suamimu yang tolol itu. Sekaligus. Cara gimana? Tak kira kau kejam banget. Itu aja? Sayang, cuma kamu yang kucinta. Tadinya aku rayu Tan Moli buat tanda tangan polis asuransi gede. Tapi suamimu membunuhnya. Aku yang jadi penerima manfaatnya. Nanti aku bakal bikin kamu hidup mewah. Jang Cheng. Aku tahu kau paling mencintaiku. Kapan kamu pasang CCTV di rumah? Kok aku nggak tahu? Kalau tahu mana ada drama seru kayak gini. Kalian udah ngatur jauh-jauh hari, masa aku nggak nemenin main? Sekarang giliran kalian yang kebakaran jenggot. Bersiaplah bayar mahal. Dasar lonte.
Udah aku perlakukan baik, kok tega khianatin aku? Bahkan aborsin anakku buat main sama laki-laki gelandangan. Gua gebukin lu. Udahlah, lu juga. Waduh, sampai segitu kerasnya ngajarnya. Sah-sah aja itu Kama. Iya, pasangan Jalang itu mau ngerjain aku. Untung gua nggak mukul mereka. Mereka harusnya bersyukur. Tan Molly, dasar sundal, kau yang ngerusak hidupku. Awas gua bunuh. Buset. Mingyue, bukan kamu yang nyaris ngancurin aku? Bukannya selama ini aku selalu baik sama kamu? Tapi kamu malah selingkuh sama Jiang Cheng, bahkan mau jerumusin aku. Kalau nggak ada bukti hari ini, udah pasti kalian menang. Tan Molly, dari dulu sampai sekarang kamu ngeselin banget. Kamu bilang apa? Sejak aku mengenalmu, aku tak ada yang lebih darimu. Kamu lebih cantik, sifatmu lebih baik, nilaimu lebih tinggi, kerjaanmu lebih bagus, bahkan menikah pun dapat suami lebih hebat. Semua orang memperhatikanmu, tak ada yang melihatku, aku tak terima. Apa? Rupanya begitu anggapanmu, padahal aku sangat baik padamu. Seolah aku menginginkannya. Semakin baik kamu, semakin rendah diriku. Dengar Tan Laili, kau hanya lebih beruntung saja. Beres apa kau pamer di hadapanku? Aku tidak Mingyuan, selama ini tak pernah aku pamer. Aku tulus berharap yang terbaik untukmu. Itu sedekahmu, belas kasihanmu, tak ku mau. Tapi untungnya, kau dapat hukuman setimpal, karena ku ambil pria paling kau cintai. Dia dulu mungkin yang paling ku sayang, tapi sekarang meliriknya sebentar saja membuatku muak. Baguslah kalian berdua bersama, biar dia berhenti merusak orang lain. Kau memang lebih hebat, tahu aku akan mati, jangan sentuh aku. Benar-benar menjijikkan. Laili, aku tahu aku salah, jangan sentuh aku. Benar-benar membuatku jijik. Jiang Cheng, sejak kita menikah sampai sekarang, aku tak pernah melakukan apapun yang bikin kamu kesal. Tapi kamu, diam-diam kamu selingkuh. Nyelingkuh saja sudah parah, kenapa mesti cari orang yang gak baik? Bukannya malah kamu pilih Mingyue. Bahkan kelinci tahu nggak makan rumput dekat sarangnya? Kamu benar-benar bikin aku mual. Laili, aku tahu aku salah, tolong maafin aku ya. Kamu tipu aku tanda tangani asuransi gede, bikin kecelakaan palsu. Biar Mingyue keguguran terus tuduhin aku. Terakhir aku dipukuli mati oleh Bai Kai. Kalian berdua bawa uang besar. Polis asuransi kabur bareng, rencana kece banget. Sayang banget semua ini ketahuan olehku. Kalian laki-laki bajingan sama perempuan murahan, cocok banget. Balasan untuk kalian udah datang. Kami terima laporan ada yang berniat bunuh orang di sini. Iya Pak Polisi, mereka berdua dalangnya dan orang ini terlibat pemukulan keji. Bawa mereka semua pergi. Bawa mereka semua balik, bantu penyelidikan. Halo Bu, tolong ikut saya sebentar, bantu penyidikan. Ada apa? Aku tunggu kamu pulang. Baik. Sebulan yang lalu, tepat setelah Jiang Cheng dibawa pergi, dia meninggal secara tak terduga di penjara. Kalau dipikir-pikir sekarang, mungkin itu balasan baginya. Dan jauh sebelumnya, karena rekomendasi perusahaan asuransi, aku juga pernah belikan dia polis asuransi. Tak disangka sekarang aku benar-benar menerima uang pertanggungan. Uang pertanggungan Tuan Zhang semuanya ada di sini, silakan terima. Terima kasih. Mungkin dapat hidup kedua kali, Tuhan sedang melindungiku. I have a lot of work to do kali ini. Aku akan menjalani hidup dengan baik. Ben Guang, kok kamu? Ya tentu numpang mobil pulang kampung lah. Bukannya aku ingat kamu sudah punya SIM dan beli mobil. Masa masih perlu numpang mobilku pulang? Aku tahu siapa dia. Sebenarnya pengen numpang mobilmu pulang. Santai, kali ini ada aku jaminan lu anti macet sampai rumah. Oke. Kalau gitu kita berangkat.